Wa maja'ala dan tidak menjadikan hu pada imdad, ditulis mawon. Siapa Allahu Allah hu pada imdad, dari kata hadza yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikah. Siapa Allahu Allah, ail imdada artinya pada pertolongan. Ail imdada artinya pada pertolongan, illa busyra kecuali menjadi kegembiraan. Illa busyra kecuali menjadi kegembiraan lakum bagi kalian. Illa busyra kecuali menjadi kegembiraan lakum bagi kalian, binasri dengan pertolongan Allah. Walitatma'inna dan untuk menenangkan. Walitatma'inna dan untuk menenangkan. Taskunu artinya supaya tenang. Apa qulubukum, hati-hatimu. Apa qulubukum, hati-hatimu tenang, bihi dengan nasr. Bihi dengan nasr. Fala tujza, maka jangan mengeluh, maka jangan mengeluh, atau fala tujza maka tidak mengeluh apa qulub. Mingkasrotil adwi, dari banyaknya kebencian, dari banyaknya permusuhan, atau dari banyaknya musuh, jumlahnya musuh. Dari banyaknya jumlahnya musuh wakil latikum, mingkasrotil adwi wakil latikum, dan sedikit jumlahmu. Wakil latikum beserta sedikit jumlahmu. Jadi maksudnya adalah para malaikat yang berjumlah dari 1000 jadi 3000 kemudian jadi 5000 malaikat itu diturunkan semata-mata tujuannya adalah untuk busyra lil mukminin, untuk memberikan ketenangan, untuk menenangkan, untuk membantulah istilahnya, supaya di hatinya orang-orang yang beriman ini, di hatinya mukminin ini nggak merasa ketakutan dengan banyaknya jumlah musuh, Dan ini banyak terjadi pada peperangan-peperangan yang melibatkan atau yang berdasarkan ideologi agama, contoh seperti perang salib, sampai orang-orang orang-orang kaum Solibiyah itu, jadi orang-orang yang pada saat itu terjadi perang salib, mereka sampai sekarang merasa malu ketika mereka terlihat menang. Artinya apa? Kemenangannya memang kemenangan didasarkan dengan kezaliman. Ada banyak sejarah panjang di dalam peperangan yang melibatkan ideologi keimanan, itu banyak sekali terjadi bahkan di negara kita. Ketoke mboten masuk akal, cuma bambu runcing dengan senjata-senjata canggih. Nyatanya memang imdadullah itu atau pertolongan pasukan Allah itu nyatanya memang ada. Ini maka ketika kita ketika terjadi sebuah peperangan yang tidak imbang antara orang-orang yang beriman pada saat itu adalah di dalam perang Uhud. Ini Allah mengirimkan para malaikat, tujuannya supaya orang-orang yang beriman itu tidak merasa ada yang membantu, merasa pertolongan Allah itu nyata. Jadi supaya tahu, kadang-kadang memang gitu, di lingkup yang lebih kecil di dalam kehidupan kita juga sama. Kadang-kadang kita diuji dengan kesulitan yang membuat kita seakan-akan jalan buntu. Kayak yang terjadi pada saat perang yang dikisahkan ini, kan juga seakan-akan jalan buntu, nggak masuk akal, kayak 950 pasukan harus melawan 3000. Ini kan jalan buntu, tapi di situ ada dinullah, ada agama Allah yang dibela, istilahnya gitu. Jadi ada karena memang perintah untuk perang itu sendiri tadinya turun karena
umat Islam sudah terlalu terdolimi, sudah sangat parah. Boten kok langsung ketika Islam penyebaran Islam itu dengan peperangan, boten. Ini kan sejarah yang disebarkan oleh orang-orang Barat, sejarah yang disebarkan oleh mereka. Padahal kenyataannya tidak. Mereka membuat sejarah bahwasanya tersebarnya Islam ini adalah dengan pedang. Nah, ini kesalahan besar. Jadi ada satu buku tentang sejarah umat manusia, itu kemajuan umat manusia sejak zaman Rasulullah. Ini yang menulis kebetulan orang Barat. Saya mencoba membandingkan dengan kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama kita, oleh cendekiawan Muslim kita. Hasilnya memang di beberapa data memang valid, karena mereka orang-orang pinter semuanya. Cuman dari pengantar awalnya ini mereka sudah menyebutkan bahwasanya tersebarnya Islam itu adalah dengan pedang. Padahal konteks perang-perang yang diceritakan di dalam Al-Quran ini semuanya peristiwanya itu datang setelah ada perintah untuk berperang. Setelah kedoliman terhadap umat Islam sudah sangat parah, maka Allah menurunkan sebuah ayat yang memperbolehkan umat Islam yang terdolimi ini kemudian melakukan perlawanan perang. Kalau misalkan Islam ini tersebarnya dengan pedang, mestinya kan dari awal pasukannya langsung akeh, kan? DE sing ngawali perang. Kenyataannya sejarahnya mboten koyo ngoten, ada banyak sejarah wis Mas yo mereka orang-orang pembenci Islam ini terus membuat sejarah palsu, sejarah yang terus diperbaharui, tapi kenyataan bahwa umat Islam ini yang lebih dulu digarai niku mboten saged ditutupi, Ini nggak bisa ditutup-tutupi. Maka Allah menurunkan pasukan berjumlah 5.000 malaikat, berkuda. Tujuannya adalah untuk wistah tenangai. Selagi ada di pihak Allah, di jalan Allah, maka tetap akan berada dalam lindungannya. Berikutnya, waman nasru dan tidak ada adapun pertolongan. Waman nasru dan tidak ada adapun pertolongan itu illa min indillahi, kecuali dari sisi Allah. Itu illa min indillahi, kecuali dari sisi Allah, al-azizi yang mulia, al-hakimi yang ahli hikmah. Yukti, memberi siapa Allah pada nasr, man pada orang, yasha'u yang menghendaki siapa Allah pada man, walaisa dan tidak ada apa nasr, walaisa dan tidak ada apa nasr itu bikatsrotil jundi, dengan banyaknya bala tentara. Liyaqta'a, supaya merusak. Liyaqta'a supaya merusak. Muta'alliqun, adapun liyaqta'a itu berhubungan binasrikum dengan lafaz nasrikum. Liyuhlika artinya karena merusak siapa Allah, torofan pada golongan, minal ladina dari orang-orang, kafaru yang kufur siapa, alladin. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Dia qata'a torofan minal ladina kafaru. Jadi pertolongan Allah itu pertolongan Allah itu diturunkan kepada siapapun yang dikehendaki. Untuk apa? Ya untuk membantu, untuk membantu menangani. Di sini kata-katanya langsung menggunakan kata merusak, untuk merusak golongan yang kufur. Untuk merusak golongan yang kufur, bil qatli dengan membunuh, dengan pembunuhan, wal usri dan
dan pengasingan, au yakbita atau menghinakan siapa Allah hum pada torfan yudillu, menghinakan siapa Allah hum pada torf bil hazimati dengan dengan tunggang langgang, bil hazimati dengan tunggang langgang itu apa ya, keplayu ngoten lho iki. Bahasa Indonesia ini ku koyo ngono. Fayang kolibu maka kembali siapa torof, torofan yang artinya kembali siapa torof, ibina dalam keadaan menyesal, lam yanalu tidak mendapatkan siapa torof, ma pada perkara romu yang menghendaki siapa torof pada man. Jadi dengan melakukan penyerangan terhadap umat Islam dengan jumlah yang sangat banyak, ya tentu saja sangat banyak, karena memang pada saat itu kelompok golongan Islam ini belum banyak jumlahnya. Bahkan dari ahli kitab saja kalau kita runtut ya, dari awal surat Ali Imran ini golongan ahli kitab saja harus terpecah lagi. Padahal sebenarnya kalau dilogikakan ya, seumpama ini semua ahli kitab langsung ikut dengan Rasulullah, yo gampang, karena ahli kitab itu cendekiawannya, nggih. Cara ngoten ilmuwan-ilmuwannya yang menentukan peradaban pada masa itu. Lek cara diakal lho, ahli kitab itu lek beriman kabeh, gampang penyebaran Islam. Kenyataannya Allah tidak menghendaki demikian, nggih. Jadi di situ kebesaran Allah benar-benar terlihat gitu, bahwa mereka yang punya keimanan itu, kita nggak bisa membanggakan apapun yang ada di diri kita kecuali Allah berkehendak orang tersebut untuk beriman. Artinya apa? Kita nggak bisa membanggakan harta, kita nggak bisa membanggakan otak kita, ya. Apalagi membanggakan fisik, ya. Sama sekali nggak ada. Kalau berbicara tentang fisik, ya, orang Arab itu kenapa Nabi dan Rasul itu diturunkan di bangsa Arab, ya, diturunkan dengan bangsa Arab, karena bangsa Arab ini adalah bangsa yang paling unggul secara fisik dan mental. Secara fisik ya wis ketara lah ya. Wong Arab iku irunge ya luwih-luwih nggih. Kulite ya luwih-luwih. Kenapa? Karena memang inilah tujuan Allah nih, bahwasanya diturunkanlah para nabi pada bangsa yang tertinggi di bumi. Tujuannya engkau lek bangsa tertinggi ki akeh sing beriman, maka seluruh umat manusia akan mengikuti. Lek seumpamane Nabi dan Rasul iku, Rasulullah iku kelahirane wong Jawa, yo kira-kira wong Arab, wong Eropa gak ngandel. Wis teko bentuke yo, teko mentale wis gak mencerminkan blas wisannya. Maka diturunkanlah di bangsa yang tertinggi nggih, pada bangsa yang istilahnya nopo nggih, peradabannya tertinggi, okay. Karena kan termasuk peradaban tertua, gitu. Jadi Arab, kemudian India, okay. Ini termasuk bangsa tertua di bumi, okay. Termasuk dan lagi orang-orang Rum, orang-orang Romawi. Jadi Nabi dan Rasul itu kebanyakan ya dari bangsa-bangsa ini. Nah, ada memang satu kitab yang menjelaskan wong Jawa itu asalnya teko ndi, wong Cina itu asalnya teko ndi. Lek diruntut secara ilmiah ini ku enten nggih. Oh, wong Cina itu turunane Nabi iki. Mripate sithik soalé ngene niku enten nggih. Iku mitos tapi koyo lek diruntut-runtut dadi mitos wa fakta nggih, tapi sing jelas ada seorang ulama yang menulis kitab tentang peradaban umat manusia. Kok iso secara fisik menungso itu beda-beda, beda bangsa, padahal katanya kan ininya satu, nopo nenek moyangnya satu, Nabi Adam. Kenyataannya kita ini bukan keturunan Nabi Adam, tapi keturunan Nabi Nuh. Karena pada saat masanya Nabi Nuh, jadi banjir bandang yang terjadi pada zaman Nabi Nuh itu melumat seluruh umat manusia kecuali 80 orang. Lah 80 orang inilah yang pada akhirnya menurunkan kita semua. Jadi oleh diruntut sing keturunan Nabi Adam iku wis entek pisan.
kembali lagi balik maneh nang ngaji Imam. Jadi apa namanya, orang-orang kalau dipikir-pikir, misalkan ahli kitab ini langsung semuanya ikut dengan Rasulullah, ya secara otomatis jumlahnya langsung banyak. Tapi kenyataannya manusia tidak bisa mengandalkan apapun yang ada di dirinya untuk bisa sampai kepada Allah. Embrionya dari mana? Pokoknya percaya ada Allah, Allah akan menarik dia lebih keras. Kita cuma bondo percaya tok, luwih gampang nih. Napa jenenge menyerahkan hati kita kepada Allah niku luwih gampang timbangane nyerahno hati nang makhluk. Temen niku, Mbak, sampean seneng kambek arek misalnya. Gak ono sambungane, nggih, gak ono sambungane lek gak butuh proses panjang. Tapi sama Allah kita jauh lebih dekat, nggih. Ada iman sedikit saja, Allah akan menarik kita lebih dekat lagi. Ini bukti kebesaran cinta Allah. Maka apa namanya? di dalam kisah tentang perang ini Allah menunjukkan, benar-benar menunjukkan orang-orang mukmin yang jumlahnya nggak masuk akal untuk bisa menghadapi 3.000 pasukan, karena di hatinya ada iman dan kekuasaan Allah itu luas, langsung Allah niku nggih ibarat kata ibarat kata sosok pencinta nggih. Allah niku adalah mencintai dengan cara yang posesif iyo, protektif iyo, cemburuan iyo, nggih. Memang seperti itu. Nyatanya Allah bisa memberikan lebih daripada apa yang diberikan oleh makhluk. Nah, buktinya adalah pada peperangan-peperangan ini. Begitu cintanya Allah ingin merawat hamba-hambanya yang sudah beriman kepadanya. Berikutnya wanazala dan turun. Itu pun habis nggih, saya pun turun. Wanazala dan turun ayat lama kasarot ketika pecah. Ketika pecah apa rubaiyatuhu sallallahu alaihi wasallam, giginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya itu kalau nggak salah gigi rahang ini. Ini apa namanya, pecah giginya pada saat perang niku nggih. Perang Uhud itu terjadi luka parah pada Rasulullah. Wasyujja dan dilukai apa wajhuhu, wajahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yauma Uhudin di dalam perang Uhud. Waqala dan berkata Nabi, kaifa dalam keadaan bagaimana yaflahu beruntung siapa kaum khodobu yang mengotori siapa kaum wajah nabiyyin pada wajahnya nabinya kaum bidami dengan darah. Jadi sampai luka parah ya, di wajahnya Rasulullah itu ada banyak darah, ada gigi yang sampai lepas gitu. Au yu'adzibah atau bukan nih. Laisa tidak ada itulah kabagimu minal amri. Nah ini ayatnya yang turun ini ya. Laisa laka minal amri syai'un. Laisa tidak ada itulah kabagimu minal amri dari perkara apa syai'un sesuatu. Balil amru bahkan adapun perkara itu lillahi bagi Allah. Itu lillahi tetap bagi Allah. Fasbir maka bersabarlah engkau. Au yatuba bimakna ilah, adapun au itu bermakna ilah. Ayatuba atau untuknya bermakna ilah gitu, berarti itu atau maknanya. Sampai untuknya menerima taubat siapa Allah, alaihim atas torof minal ladina kafaru itu. Alaihim atas torof bil islami dengan masuk Islam, au yu'adziba atau mengadab
memberikan adab siapa Allah pada torof. Fa innahum, maka sesungguhnya torof itu zalimuna, orang-orang yang zalim, bil kufri dengan kekufurannya, bil kufri dengan kufurnya. Pada saat terjadi luka parah di wajahnya Rasulullah sampai mengatakan bagaimana mungkin mereka beruntung dengan melukai wajah nabinya. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh kakek neneknya Bani Israel, seperti yang dilakukan nenek moyangnya. Jadi membunuh nabinya dan seterusnya. Nah, Rasulullah waktu itu wajahnya sampai terluka parah. Pada saat itu sama juga dengan Sayyidina Ali. Nah, jadi peristiwanya itu beliau maju bersama Sayyidina Ali, itu sudah menjadi menantu, sudah menjadi menantunya Rasulullah. Sayyidah Fatimah juga ikut serta di dalam perang tersebut, ikut di dalam merawat luka-luka para pasukan. Jadi ada orang-orang perempuan yang ikut di dalam Uhud itu, kalau nggak salah ada Sayyidah Fatimah, kemudian ada Sayyidah Asma. Sayyidah Asma itu putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kakaknya Sayyidah Aisyah. Jadi terus kemudian ada lagi Sayyidah ibu susonnya Rasulullah. Jadi ada beberapa orang perempuan yang turut serta di dalam perang Uhud. Nah, pada saat itu lukanya parah, kemudian turunlah ayat ini, laisa dzalika minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya semua keadaan seburuk apapun, segala hal itu nggak ada ceritanya kalau tidak dari Allah, gitu ya. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim, sampai mereka, maksudnya orang-orang yang zalim ini diterima taubatnya dengan masuk Islam, aw yu'adzibahum, atau langsung dibales oleh Allah. Walillahi, dan itu tetap bagi Allah, ma adapun perkara fis samawati, yang berada di langit-langit, wa ma, dan perkara fil ardi, yang berada di bumi. Mulkan, dari arah memilikinya, wa kholqon, dan dari arah penciptaannya, wa abidan, dan menciptakan para hamba. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yaghfiru, mengampuni siapa Allah, liman, bagi orang, yasha'u, yang menghendaki siapa Allah, pada man, al-maghfirata, pada pengampunan, lahu, terhadap man, wa yu'adzibu, dan membalas, memberi adab siapa Allah, man, pada orang, yasha'u, yang menghendaki siapa Allah, pada man, ta'dzibahu, pada siksanya man. Wallahu, adapun Allah itu ghafurun, zat yang maha pengampun, li auliyaihi, terhadap kekasih-kekasih Allah, rahimun, pun maha pengasih, bi ahli taati, dengan ahli taat, bi ahli taatihi, dengan orang-orang yang taat kepada Allah. Kalimat-kalimat seperti ini penting untuk kita pahami, tidak hanya kita ucapkan saja. Jadi ada di sini kalimat walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yaghfiru liman yasha, Allah menghendaki siapapun untuk diampuni, Allah mengampuni siapapun yang dikehendaki, dan memberi adab siapapun yang dikehendaki. Artinya apa? Adabnya Allah, murka Allah, ini bukan kita yang bisa mengucapkan kepada manusia. Kita nggak tahu orang yang kelihatannya buruk, terus dengan mudah kita mengatakan wis neraka, sampean duwe anak misalnya iki. Terus cek gampangnya sampean ngomong, "Nak ojo ngono kok mlebu neraka." Burung mesti anak istighfar ping pisan langsung diampuni ambek Gusti Allah. Mboke polake sering ngomong ngono, akhirnya gak oleh-oleh pengampunan Gusti Allah. Naudzubillah. Maka ketika
kita memahami ayat seperti ini, di sini menunjukkan bahwa adab dan pengampunan Allah itu adalah hak Allah. Kita bisa memotivasi orang lain, yuk kita berubah, yuk kita beristighfar, yuk pengampunan Allah itu luas. Kalimat itu lebih baik daripada kita menakut-nakuti. Jangan gitu, nanti masuk neraka. Oh, laknat. Tambah wis lek wis minggu. Wes koniku wes pasti mlebu neraka. Nauzubillah ya. Jadi kalimat-kalimat seperti ini ya, kita sudah dididik di dalam Al-Qur'an ya. Di dalam Al-Qur'an ini luar biasa kalimat ini. Jadi penekanannya niku lebih dulu disampaikan yaghfiru liman yasha, Allah menghendaki kita diberikan optimisme ya, diberikan nopo carane motivasi ya. Barangkali kita ini termasuk orang-orang yang akan diampuni dosanya oleh Allah. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu liman yasha. Ya tapi lek pengen mengadab ya sak kersane Gusti Allah kan gitu ya. Wa yu'adzibu liman yasha artinya adab itu kita sampaikan kepada orang lain dalam keadaan kita sadar mengucapkannya. Kita sadar mengucapkan hal itu, kemudian kita sadar juga orang ini dalam kondisi seperti apa sampai melakukan kesalahan yang bisa dimurkai oleh manusia lain. Nah ini yang kita harus hati-hati dengan ujaran-ujaran seperti itu. Wallahu ghafurur rahim. Kemudian kalimat setelahnya disusul lagi, okay? Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun terhadap Allah Maha Pengampun, pun Maha Pengasih. Ada Rahman, ada Rahim. Kalau Rahman itu sifat kasih sayang untuk semua makhluk tidak terkecuali. Sebagaimana Allah merawat pepohonan, Allah merawat bumi, merawat binatang, merawat orang-orang yang tidak beriman, itu sifat Rahman. Ar-Rahim ini adalah sifat pengasih untuk orang-orang terpilih. Jadi ada bedanya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sama dengan Ghafur dan Rauf. Okay. Kalau Ghafur, Allah bisa mengampuni siapapun yang minta ampun sama Allah. Tapi ada Rauf di situ. Rauf itu adalah ampunan khusus untuk orang-orang terpilih. Nah ini yang tadi saya sampaikan, ya, kita ada rasa lebih dalam kepada Allah, ya. Sedikit saja Allah akan menarik kita lebih dekat. Nah ini faktanya bisa kita lihat ya, di dalam kalimat-kalimat di dalam Al-Quran itu sudah ada Ghafur, terus ada lagi Rahim ya. Nah ini tidak terbatas, maka oleh mufasir dikatakan bi ahli ta'atihi ya. Pun Maha Pengasih bi ahli ta'atihi terhadap orang-orang yang taat kepada Allah. Rahim itu hanya diberikan kepada kita yang taat, kepada kita yang berusaha taat, kepada makhluk yang berusaha taat kepada Allah. Sementara Rahman diberikan kepada semuanya. Artinya, benefitnya lebih besar lah ketika kita berhubungan lebih dekat dengan Allah secara otomatis, ya, secara otomatis. Kode menungsone kan ngoten, ya. Siapa yang lebih dekat garisnya, ya otomatis dia yang dapat lebih banyak, ya, punya hubungan yang lebih berarti gitu dibandingkan dengan yang lain. Orang-orang yang berusaha taat dapatlah Rahim itu. Sebenarnya peluangnya manusia untuk dapat pengampunan itu lebih besar daripada peluang untuk mendapatkan azab. Jadi kita nggak tahu apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, tapi ya sudah, kita sibuk saja untuk melakukan kebaikan. Karena janji Allah itu pasti, ya. Allah mengatakan Wallahu ghafurur rahim. Kalimatnya adalah Ar-Rahim di sini, yang artinya semua kebaikan yang kita lakukan itu muaranya adalah pada kasih sayang Allah. Allahumma ja'alna minhum. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzin la ta'kulu, jangan makan engkau ar-riba pada barang riba, afan dalam keadaan berlipat-lipat. Afan dalam keadaan berlipat-lipat, mudha'afatan artinya yang dilipat gandakan. Harta yang di situ kalau riba kan ada pelipat gandaan nilai, yang sifatnya bukan jual beli. Bi alfin dengan 1000, wa duniha dan bawahnya 1000.
Biantuzidu dengan untuknya menambahkan engkau filmali di dalam harta yang dihutangkan. Filmali di dalam harta yang dihutangkan indah haulil ajli di waktu jatuh temponya hutang, di waktu jatuh temponya hutang. Waktu akhiru dan mengakhirkan engkau at-thalaba pada penagihan. Artinya di sini yang ini penjelasan daripada riba, ya. Memang biasanya ada bank tetel ya, bank tetel itu bank-bank yang ada di pasar yang sifatnya perorangan lah, rentenir ya bank tetel itu. Itu biasanya kan memang angka ininya, angka penagihannya, angka tunggakan gitu. Denda tunggakannya itu lebih besar daripada kalau kita hutang secara resmi pada lembaga keuangan negara gitu. Seperti lembaga keuangan perbankan misalkan yang sudah lolos OJK. Kalau saya ditanya, bagaimana kita menggunakan uang bank? Ya gak apa-apa. Kan gini, perbankan ini adalah lembaga keuangan yang legal. Gitu. Punya perlindungan hukum, punya undang-undang, dan semua bangsa Indonesia ini punya hak sebenarnya. Jadi kita semua bangsa Indonesia itu ada istilahnya kredit usaha rakyat. Semua bisa mengajukan, semua orang bisa mengajukan. Pokoknya punya bisnis plan, kemudian biasanya konsultasi lagi, menilai sampai usaha, bisa sampai lakoni. Itu di perbankan bisa, di BRI bisa, di bank syariah bisa, semuanya bisa. Kalau saya ditanya mengenai perbankan nggak apa-apa, karena di sini tercatat dengan rapi, ada pembukuan ya, ada konseling sebelum kita mulai masuk, biasanya ada konseling, ada proses panjang, terus kemudian ada pengawasan oleh OJK. Dan semuanya dilakukan secara legal. Terus tidak ada istilahnya yang denda tunggakan yang memberatkan, itu tidak ada. Jadi biasanya otomatis harus sering komunikasi. Misalkan ada tunggakan itu biasanya ditanyakan kenapa. Ada komunikasi biasanya rotok motot PD ambek sing kali sing boten orang perbankan biasanya apa nih ngono ngaran sing tukang nagih ku wis debt collector ya. Biasanya sing preman ku jane koyo debt collector niku sing preman yang penggunaan keuangan perbankan untuk pengembangan usaha niku boten masalah. Yang penting kita sebagai pengusaha kita paham betul bagaimana cara menggunakan pinjaman tersebut. Sudah punya planning, sudah ada tim, gak kok pinjem duit dipakai untuk gaya hidup. Sampai nyairno duit 250 juta, 30 juta sampai tumukno tas. Nah, iki sing gak oleh, nggih. Tas regane sakmu. Nggih, sakniki wis jembok gaya apa wong iki. Tas rego 30 juta lek isine padha-padha set care yo gaya apa. Diisi fresh care. Di situ Subasa sampai fresh care wis lapo nggak tas 30 juta. Nah, sing oleh yo wis padha. Nah ini yang dibahas riba di sini adalah si petugasnya ini. Kalau kita sebagai user, sebagai pengguna jasa nggak ada masalah. Bukan masalah. Halal haramnya bagaimana? Kan sama saja kita itu dengan mendukung riba. Kalau direntet lagi, kalau kita mau belajar enggak kok. Petugas keuangan ini mereka bekerja loh sebagai petugas keuangan, sebagai pemodal, bekerja keras loh untuk menangani keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan semua masyarakat Indonesia itu berhak atas pinjaman KUR, kredit usaha rakyat, semuanya berhak, semuanya punya hak, tidak terkecuali. Biasanya caranya ini, kita datang ke bank, terus kemudian konsultasi, saya punya bisnis plan seperti ini, nggak apa-apa, sampai nanti mulai semudah mungkin nggak apa-apa, nggak usah takut. Saya tuh
kalau nggak salah saya mulai pendanaan besar ini dari sekitar umur 22. Pokoknya 1 miliar pertama saya itu saya dapatkan di usia 23. Di usia 23. Ya otomatis beda orang beda nasib ya. Beda orang beda nasib. Terus kemudian beda pola pikir. Karena pada saat itu saya bantu Abi, ya, saya nopo Pulau Kaligus itu berada di dalam tim ahlinya Abi di sini untuk mengadakan permodalan besar. Permodalan besar, ya iyalah, ya harus besar karena memang sudah banyak tim yang turut serta bekerja. Habis itu keluarganya Abi juga banyak, adikku pakai mbak. Ya. Saya ini kan anak kedua dari 17 bersaudara. Ya iso bayangno lah gitu. Ya apa? Apa jenenge tantangan Abi untuk bisa mewujudkan masing-masing mendapatkan hak pendidikan, kemudian mendapatkan Abi bisa membangun rumah yang layak, gitu. Terus untuk biaya pembangunan pondok dan sebagainya. Gitu. Yo lek kira-kira sampean gak butuh dana sebesar itu, yo boten tidak ada sesuatu yang memaksa sampean untuk mendatangkan duit sakmono kae ngoten. Tapi kondisinya pada saat itu saya memang di dalam keadaan seperti itu. Lek tak bayang-bayang lo saiki lo waktu itu kok kendel awak iki kae. Jadi yang kembali lagi ke riba, ya, saya belajar betul bagaimana apa itu riba, kemudian perputaran perbankan dan sebagainya karena memang saya berkecimpung di perbankan itu dari usia 20-an. Ya. Dan nggak apa-apa sebagai user nggak apa-apa. Kalau sampean kepingin aman, ya, kepingin halal, ya ojo dadi wong sing kerja nang bank, ya. Karena memang banyak yang khawatir, ya, banyak teman-teman dari perbankan itu yang juga nanya gitu, ya, kayak khawatir bagaimana rezekinya gitu ya. Nah kalau saran saya kalau masih banyak pilihan, apalagi di keluarga sampai nggak ada yang orang perbankan, pasti angel mlebune, ya. Angel perbankan itu mirip kali kedokteran. Biasanya ini profesi turunan. Nek wong tuane iku wis ana sing nang perbankan, nang akuntan perbankan, anake pasti mudhun nggih nang kono. Dokter kan biasanya nggih ngoten nggih, wis ana sing apa jenenge sing nanggone masalah medis, kok pasti ya anake ana sing melok, bukan karena privilege nggih, tapi karena motivasi dari kecil. Sama halnya kayak saya ngaji, saya sudah mulai ngajar ngaji mulai usia 13 tahun. Yo wajar, lek saiki saya terus ngaji ya, karena memang di situ sudah dimulai. Usaha juga gitu. Bagaimana kita bisa mengelola karyawan, produk, brand dan sebagainya. Nah, ini biasanya memang kalau belum ada keluarga yang harus mulai dari sampean ya harus kuat mental. Harus kuat mental. Podo angel Mbak mendampingi orang tua, ya, menjadi generasi sandwich kayak pulau. Niku podo angele ambek merintis sendiri nama besar kalian. Podo abote. Memang apa namanya anak-anak yang lahir dari orang tua baby boomer. Jadi Abi kali Umi itu generasi baby boomer melahirkan kami, melahirkan saya yang milenial. Jadi anak-anak milenial ini memang banyak sekali yang terjebak di sandwich, banyak yang terjebak di sandwich. Karena hampir mirip pola asuhnya antar saya dengan anak-anak yang lain seumuran saya, pasti pola asuhnya mirip. Karena kondisi sosial dan politiknya juga sama di tahun-tahun yang sama. Balik-balik tentang masalah riba mungkin pun wattaku dan takutlah engkau Allah pada Allah ditarkihi dengan meninggalkan riba. Ini kalau bisa jangan jadi pegawai bank, jangan jadi rentenir gitu ya. La'allakum barangkali engkau itu tuflihuna termasuk orang-orang yang beruntung. Kalau ada pilihan profesi lain jangan milih profesi itu yo gajinya gede nggak kita dibungkam itu. Sugihan satpame timbangane sing nyairno duit, timbangane pengusaha sugihan satpame BCA itu makanya ganteng-ganteng. Ganteng ramah loh. Tapi pikir-pikir gajinya piro yo satpamnya iki. Iku lah macak gawe ganteng noit tok iku yo duit. Kalah perawatan sampean. La'allakum tuflihun tafuzuna. Artinya mendapatkan keberuntungan engkau.
Wattaku dan bertakwalah engkau atau takutlah engkau annaro pada api neraka. Allati uiddat yang disuguhkan apa nar lil kafirina bagi orang-orang kafir. Antu adibu untuknya diadab engkau biha dengan nar wa atiyau dan taatlah engkau Allah pada Allah war rasulah dan pada Rasulullah la'allakum barangkali engkau itu turhamuna dirahmati dirahmati engkau wasari'u dan bergegaslah engkau biwawin dengan wawu wa dunia dan tanpa wawu. Jadi ala qaulin ada yang mengatakan wa Allah wa rasul la'allakum turhamun wasari'u, ada juga yang tidak menggunakan wawu langsung sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u dan bergegaslah engkau ila maghfiratin pada ampunan Allah, pada pengampunan min rabbikum dari Tuhanmu, wa jannatin dan bergegas pada surga, maksudnya amal yang berbuah surga. Arduha yang adapun sebabnya atau sebab masuknya jannah, atau arduha yang adapun adapun luasnya, adapun luasnya jannah itu as-samawatu langit-langit wal ardu dan bumi. Makanya surga itu sesuatu yang belum pernah kita dengar dan kita lihat. Di sini dikatakan luasnya surga itu sakpodo langit dan bumi. Aika ardiha artinya seperti luasnya, aika ardihima artinya seperti luasnya as-samawat wal ard. Lausilat apabila ditemukan apa ihdahuma salah satunya samawat wal ard bil ukhra dengan yang lain, digabung langit dan bumi digabung ya sakmono iku anggone surga. Wal ardu dan adapun maknanya lafaz ard itu as-sa'atu luas. Uiddat disuguhkan apa jannah lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini diperintahkan wattaqun naral lati uiddat lil kafirin wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Taati perintah Allah dan Rasulnya barangkali kita termasuk orang-orang yang dirahmati. Di situ ada la'allakum. La'allakum itu adalah sebuah harapan yang pasti, ya? Sebuah ungkapan harapan yang pasti terjadi. Nah, jadi la'allakum turhamun. Ada turhamun itu adalah fi'il mudhari', ya. Di mana la'alla di situ adalah harapan yang bisa dinanti, ya, harapan yang bisa ditunggu kenyataannya. Nah, kemudian bertemu dengan fi'il mudhari'. Artinya apa? Janji Allah itu pasti ketika kita berusaha taat kepada Allah dan Rasul, kita pasti dapat kasih sayang Allah. Kita pasti dapat rahmat Allah. Makanya menggunakan la'alla kemudian bertemu dengan fi'il mudhari', ya. Wasari'u ila maghfiratin. Kemudian ada kata perintah wasari'u, bergegaslah ila maghfiratin pada pengampunan. Kapan? Di saat kita melakukan kesalahan dan kita sadar kita melakukan kesalahan, maka bergegaslah untuk beristighfar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berikutnya uiddat lil muttaqin. Uiddat lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa Allah pada Allah bi amali taati dengan perbuatan ketaatan, dengan perbuatan taat, batarkil ma'asi dan meninggalkan maksiat. Alladzina yaitu orang-orang yunfikuna yang berinfak. Siapa alladzin? Ini ciri-ciri lah, ya. Ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Itu orang-orang yunfikuna yang berinfak. Siapa alladzin fi ta'atillahi di dalam taat kepada Allah. Kapan infaknya? Fisarroi di waktu kaya, di waktu berada, wadharroi dan di waktu miskin, di waktu kesulitan. Al-yusri yaitu di waktu mudah, wal usri dan di waktu sulit. Jadi orang-orang yang ciri-ciri orang yang bertakwa itu
itu adalah mereka yang berinfak baik di saat dia gampang maupun di saat sulit. Ya, otomatis ya menyesuaikan gitu ya. Wal kadhimina, dan orang-orang yang menahan al-ghaidha pada kemarahan, al-kafina yang mencegah, an imdhoihi dari meneruskan al-ghaid ma'al qudrati beserta kekuasaan. Lagi ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menahan emosi saat berada dalam kekuasaan. Ini yang paling berat. Jadi menahan amarah di saat berkuasa, ini sesuatu yang sulit. Orang yang bertakwa pasti punya ciri-ciri ini. Makanya sukses itu bukan untuk semua orang. Biasanya salah satu ciri-ciri nih wong sukses niku gak gampang emosi, iso ngempet. Wal afina, dan mengampuni aninasi dari manusia. Jadi orang yang pemaaf. Miman, dari orang dolama yang dolim siapa man, hum pada al-afin aitarikina, artinya orang-orang yang meninggalkan ukubatihi pada membalas man dolamahu. Wallahu, adapun Allah itu yuhibbu, senang siapa Allah al-muhsinina, pada orang-orang yang baik, bihadhil af'ali, dengan perbuatan-perbuatan ini. Ayyusibu, artinya memberikan pahala siapa Allah hum pada al-muhsinin. Itu tadi ciri-cirinya orang yang bertakwa. Kalau ada bentuk seperti ini berarti kita harus mengusahakan bagaimana kita menjadi orang yang dermawan, baik di saat kita sedang kesulitan maupun sedang berada dalam kemudahan. Jadi wong loman lah nggih. Orang wong sing loman niku atine tenang, gak gampang khawatir. Maka dikatakan oleh Sayyidina Ali, kalau kita ingin terhindar dari penyakit HAM, al-ham di situ, kalau di psikologi itu ada istilahnya kelemahan apa namanya saraf otak nih karena tua, ada istilahnya harom, demensia. Kalau di dalam psikologi itu ada istilahnya demensia. Demensia itu melemahnya saraf otak karena tua, entah dengan pikun, entah dengan apapun lagi. Nah, orang bisa terhindar dari penyakit demensia itu, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dermawan. Jadi wong sing loman, artinya boten gampang khawatir. Ternyata setelah dilakukan tes, ada sebuah universitas di Australia melakukan tes terhadap orang-orang yang pelit. Niki enten kula nulis tengene nang Instagram pernah kula tulis. Jadi dilakukan penelitian, ternyata kadar kekhawatiran orang yang pelit ketika memberikan sesuatu pada orang lain niku kadare padha ambek wong ditinggal mati. Makanya pelit niku berbahaya. Maka oleh Sayyidina Ali dikatakan, kalau salah satu hal yang bisa membuat seseorang terhindar dari penyakit demensia, dari pikun, itu adalah dengan loman, dengan dermawan. Sesuai dengan ayat yang disebutkan di sini. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang kelak akan mendapatkan surga. Surga masih jamin, Mbak. Tapi di dunia itu ada kesuksesan di dunia. Karena kita tinggal di dunia, yo kita sibuk dengan berbuat baik terhadap dunia ini. Nah, itu salah satu hal yang ditekankan adalah kita bisa menahan emosi, kemudian kita bisa menjadi orang yang dermawan baik di saat ada maupun tidak ada. Terus memaafkan orang-orang yang dolim, memaklumi orang-orang yang dolim. Bukan berarti kita melupakan. Perintahnya bukan kok kita melupakan lukanya, perintahnya adalah memaafkan. Kita berdamai dengan kebencian. Otomatis bagaimana kita tidak menjadi orang yang pendendam. Sama di sini dikatakan wal afina anin nas mimma dolamahum aitarikina ukubatihi. Gak main hakim sendiri. Gak main hakim sendiri, tapi yo gak gampang-gampang ini. Bah, Gusti Allah sing bales yo gak gampang-gampang ngono yo. Iku ngancem jenenge. Lah apa nuntun Gusti Allah kongkon bales.
Boten nggih, tapi di sini berdamai dengan keadaan. Bagaimana kita pahami luka kita nggih, kita tidak sibuk. Kita jangan sibuk opo sih wong kok melarang aku. Pertanyaan boleh. Ketika kita tersakiti, seringkali pertanyaan itu muncul. Nggih ta boten? Opo ya wong iku kok jangan sampai aku kula dhewe ya ngoten. Tapi kalau itu lebih mendominasi stres kita. Kenapa? Karena pola pikir dia itu bukan tanggung jawab kita. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah luka kita sendiri. Apa benefitnya kalau kita mikir apa yang dipikirkan orang-orang itu? Enggak ada. Iya kan? Enggak ada manfaatnya. Berikutnya Allah yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, yaitu walladzina idza fa'alu, walladzina yaitu orang-orang idza fa'alu yang ketika melakukan siapa alladzin fahisyatan pada boten nggih. Allah yuhibbul muhsinin itu titik. Niki apa terusannya? Walladzina dan orang-orang idza fa'alu yang melakukan siapa alladzin ketika melakukan siapa alladzin fahisyatan pada dosa besar. Gamban artinya pada dosa kobihan yang buruk, kazina seperti zina. Au dzalamu atau zalim siapa alladzin anfusahum pada dirinya alladzin bima dengan perkara dunahu yang sebawahnya zina. Kal kublati seperti ciuman. Ciuman itu gak zina tapi adili. Au dzalamu anfusahum Dakaru maka ingat siapa alladzin Allah pada Allah. Ay wa'idahu artinya pada ancaman Allah. Ini termasuk orang-orang yang beruntung. Ketika melakukan sebuah dosa besar, ingat Allah. Terus apa? Fastaghfaru maka memohon ampun siapa? Alladzin lidzunubihim karena dosa-dosanya alladzin. Waman dan tidak bisa mengampuni. Aila yaghfiru artinya tidak bisa mengampuni ad-dzunuba pada dosa siapa illallahu kecuali Allah. Wala yusiru dan tidak menetapi siapa? Wala yusiru dan tidak menetapi siapa alladzin. Yutimu artinya menetapi siapa alladzin alama atas perkara fa'alu yang melakukan siapa alladzin. Bal a'laku bahkan meninggalkan siapa alladzin anhu dari ma. Wahum adapun alladzin itu ya'lamuna orang-orang yang tahu siapa alladzin. Annalladzi pada sesungguhnya perbuatan tersebut atu yang mendatangkan atu yang melakukan siapa alladzin itu maksiatun maksiat. Ulaika adapun alladzin itu jazaa'uhum adapun pahalanya alladzin atau ulaik itu jazaa'uhum adapun pahalanya ulaik itu maghfiratun pengampunan mir rabbihim dari Tuhannya ulaik. Sampai orang-orang yang melakukan maksiat ini tanda bahwa orang ini diselamatkan imannya oleh Allah nggih. Sing penting gak dibaleni nggih. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru. Di sini benar-benar fa'alu fahisyatan langsung disusul fastaghfaru. Jadi langsung beristighfar ketika dia menyadari bahwa dosa besar yang saya lakukan ini. Terus kemudian beristighfar, di situ Allah pasti memberikan ampunan. Tidak hanya itu, tapi dijanjikan surga. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun mir rabbihim, menyadari dosanya. Seseorang yang menyadari dosanya, kemudian langsung bertaubat kepada Allah, terus tidak menetap di situ, di sini fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu fahisyatan. Jadi terus tidak menetap pada kesalahan tersebut, gak diulang-ulang mana itu. Kesalahan itu gak diulang-ulang, gak kok wis salah di
wis biasane salah kok gara istighfar dan mboten wonten gitu. Tapi dia berusaha untuk meninggalkan dosa tersebut gitu. Maka para ulama itu juga ada yang mengatakan gitu bahwa seseorang yang apa namanya seseorang yang berusaha keras untuk meninggalkan zina, seseorang yang berusaha keras untuk meninggalkan zina, ini dalam artian berusaha keras ini kenapa dia kan gini, para ulama zaman dulu itu banyak yang tidak menikah karena tidak menemukan alasan yang tepat untuk menikah. Istilahnya gini, orang sekarang dengan gampang ngomong segera menikah untuk menghindari zina. Ini memperlakukan ibadah pernikahan sebagai hukuman, sebagai pelecehan terhadap perempuan. Ulama zaman dulu banyak yang tidak menikah. Alasannya apa? Tidak menemukan alasan yang tepat untuk menikah. Ya, berarti zaman saya ini kemunduran, iya, banget. Secara mental, iya. Nah, orang yang kemudian misalkan ini dia tidak menikah, terus kemudian menghindari sebuah dosa besar berupa alasan pernikahan yang tidak tepat, ya. Maka ini diganjar terus orang ini, mendapatkan pahala terus menerus. Ini jauh lebih baik daripada orang-orang yang katanya melakukan sunnah Rasul dengan menikah, ya, tapi dengan alasan untuk menghindari maksiat zina. Ini jelas pelecehan berkedok agama. Ya, pelecehan seksual berkedok agama. Akeh digunakno nang negara awake dhewe niki. Nggih. Wes pernikahannya ini harus disegerakan untuk menghindari maksiat zina. Loh, emangnya wong wedok iku apa? Objek seksual. Nah, ini jelas pelecehan seksual. Kalau ada laki-laki yang melamarmu dengan cara seperti itu, tolakan ketawa. Pelecehan itu nggak akan berhenti, nggak akan berhenti sampai di mobil tutok. Nanti akan semakin parah, akan semakin parah. Masih kabeh wong ngarani apik, tapi lek alasane menikah, sampean tidak menemukan alasan yang manusiawi, wis kudu menungso. Ya, hati-hati jangan ya. Ya tapi terserah sampean. Ki aku cuma memberikan arahan, memberikan arahan. Tidak malih, ulaika jazaa'um maghfiratun min rabbihim wa jannatun, dan surga tajri yang mengalir min tahtiha, di bawahnya jannat, apa al-anharu, sungai, kholidina yang kekal, siapa alladzin fiha, di dalam jannat, halun. Adapun kholidin itu hal muqaddaratun yang dikira-kirakan, ay muqaddirina, artinya yang dipastikan, bukan muqaddaratun ini, yang dipastikan, ay muqaddirina al-khuluda, pada abadi, fiha, di dalam jannat, tidak ada qalu, ketika masuk siapa alladzin ha, pada jannat, wa ni'ma, dan itu sebaik-baiknya balasan, atau wa ni'ma, dan itu sebaik-baiknya apa ajrul amilina, pahalanya orang-orang yang beramal, bitaati, dengan ketaatan, hadal ajru, bitaati dengan ketaatan, hadal ajru, adapun pahala masuk surga. Allahumma ja'alna minhum. Surga Allah itu pasti. Nasi yo neraka yo pasti, tapi peluang surga itu juga pasti, ya. Maka kita itu jangan gampang-gampang terjebak pada mengancam orang lain dengan neraka dan sebagainya, karena kenyataannya di dalam Al-Quran sendiri dikatakan peluang seseorang untuk masuk surga itu besar, ya. Peluang sukses dan gagal itu lebih besar peluang sukses sebenarnya. Kita percaya satu langkah, Allah dekatkan kita lebih dekat lagi. Penting sama ngambilnya. Allah a'lam bishawab.